Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Terjumpa lagi dengan saya Sugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan belajar tentang variabel. Saya coba menanggapi sebuah pertanyaan komentar di channel YouTube Fosalgo. Pertanyaannya, contoh dari 4 jenis variabel. Saya kurang tahu pasti apa yang dimaksud dalam pertanyaan ini, tapi saya coba menerka-nerka. Mungkin saja yang dimaksud adalah 4 jenis variabel yang ini. 4 jenis variabel berdasarkan letaknya. Baik, di Java ada tersedia 4 jenis variabel. Tapi sebelum itu kita akan coba bahas tentang kelas dulu. Sedikit tentang kelas dan objek karena ini berkaitan dengan kelas dan objek. Jadi kita mungkin bahas bagian paling dasar di pemrograman berorientasi objek, yaitu tentang kelas dan objek. Sederhananya, kalau kita membaca referensi biasa disebutkan bahwa kelas adalah sebuah blueprint atau cetakan dari sebuah objek. Jadi kita bisa membuat banyak objek dari sebuah kelas. Kemudian kalau konsep-konsep di pemrograman berorientasi objek itu ada objek, kemudian kelas, inheritance, interface, kemudian package, encapsulation, dan polymorphism. Materi ini sebenarnya bisa dipelajari dalam 1 hari secara konsep ya. Tapi mungkin kalau untuk prakteknya butuh latihan yang lebih banyak. Jadi ini seperti tentang teori mana yang lebih duluan, ayam atau telur. Kalau di konsep pemrograman berorientasi objek, kalau ditanyakan mana yang duluan ada, apakah objek atau kelas. Tadi saya sebutkan bahwa untuk membuat objek itu kita butuh kelas. Tapi kalau ditanyakan mana yang duluan ada, apakah objek atau kelas, maka sesungguhnya jawabannya adalah objek yang duluan ada. Jadi sebenarnya objeknya sudah ada, kemudian kita melakukan abstraksi menjadi sebuah kelas. Jadi kelas itu adalah sebuah cetakan, nama lainnya adalah blueprint dari sebuah objek. Tapi dia juga sebenarnya merupakan abstraksi. Jadi misalnya kita membuat objek kotak misalnya. Sebenarnya kotak itu sudah ada, tapi kita mau buat cetakannya supaya kita bisa buat banyak kotak dalam satu kali buat. Jadi ini tentang konsep di dunia nyata. Jadi objek yang duluan ada di dunia nyata, kemudian objek di dunia nyata ini seperti ini ya, seperti kucing, meja, kursi, buku, mobil, tas, smartphone, sepeda. Ini adalah objek di dunia nyata. Kemudian ada sedikit perbedaan antara objek di dunia nyata dengan di program. Jadi kalau tadi yang duluan ada itu adalah objek di dunia nyatanya. Kemudian dalam sisi program, kita bahas dulu ini. Di objek di dunia nyata ini memiliki 2 karakteristik ya. Dia punya state dan punya behavior. State ini kayak semacam property, atau kalau di hewan misalnya kucing ini adalah organ ya. Misalnya kucing punya 4 kaki. Behaviornya adalah aktivitasnya, operasinya atau aktivitasnya. Aktivitas dari kucing adalah melompat, berlari, menerjang, menghempas batu karang. Itu adalah behavior. Jadi objek di dunia nyata memiliki state and behavior. Jadi ini state-nya kucing. Kucing punya nama ya. Mungkin ada yang punya kucing yang dikasih nama. Kemudian punya warna, varietasnya apa. Kemudian behaviornya adalah ini, menggerakkan ekor, melompat, berjalan, berlari, menerjang, menghempas batu karang, dan lain-lain. Jadi state ini adalah kayak semacam property, sedangkan behavior itu adalah aktivitas. Ya, dari objek dunia nyata ini sebenarnya dari sini asal muasalnya ada inspirasi pemrograman berorientasi objek. Bagaimana memetakan atau menggambarkan objek di dunia nyata itu menjadi program. Jadi pertama kita akan melakukan identifikasi state dan behavior dari objek dunia nyata. Jadi misalnya objeknya tadi kucing, kita identifikasi dulu kucing punya apa saja. Terus kita identifikasi behaviornya. Ini contoh sederhananya. Kemudian kita lanjut. Ternyata di sisi program setelah menjadi source code ada objek yang ini sebenarnya objeknya berbeda ya. Kalau tadi ini kita cerita objek dunia nyata, ini adalah objek dalam sisi source code atau software atau program. Jadi kalau di program objeknya dia punya, kalau tadi punya di dunia nyata punya state and behavior, kalau di program objeknya itu punya field dan method. Jadi fieldnya tadi itu adalah state, kemudian methodenya adalah behaviornya.
Oke, teman-teman jangan terlalu kaku di sini, tidak boleh terlalu kaku. Jadi method ini adalah istilah yang digunakan di Java untuk menyatakan sebuah operasi. Atau kalau dalam bahasa program sebelumnya mungkin lebih familiar kita sebut dengan function ya. Function atau prosedur atau operation. Di Java semuanya ini, function, prosedur atau operation ini disebut dengan method. Kita cuma punya satu istilah method. Tapi nanti ada cara membedakannya. Kalau di pemrograman prosedural atau seperti Pascal, function dengan prosedur itu beda. Kalau function itu tidak ada outputnya, kalau function itu ada outputnya, kalau prosedur itu tidak ada outputnya ya. Maksudnya tidak ada return value-nya. Jadi kalau tidak ada return value-nya namanya prosedur, kalau ada return value-nya namanya function. Tapi di Java semua itu jadi satu, namanya method. Sisa nanti kalau mau dibedakan ada return value-nya atau tidak itu dibuatkan statement return di bawahnya di akhir method, dan di outputnya kita atur sebagai void. Kalau dia outputnya void, dia adalah prosedur. Kalau dia selain void berarti dia function. Teman-teman tidak usah pusing dulu, nanti insya Allah akan kita bahas lagi di video-video berikutnya lebih mendalam tentang method ini. Intinya kita tahu sekarang bahwa dari objek di dunia nyata tadi yang punya state and behavior, kita bawa ke dalam program atau source code, dia menjadi punya field dan method. Oke. Jadi teman-teman juga dari sini harus latihan punya perbendaharaan kosakata yang banyak untuk mengetahui ternyata sama method dengan function dan prosedur. Kemudian field ini sebenarnya sama dengan variable yang akan kita bahas hari ini. Nama lain dari field itu adalah variable. Jadi kayaknya sepertinya kita lebih sering familiar menyebutnya variable ya. Karena kalau field biasanya itu variable khusus, tidak semua variable disebut field. Oke, kita lanjutkan. Ini ada nama lainnya ya. Field biasa disebut variable atau property atau atribut atau data. Biasa juga disebut data. Atau bahkan biasa juga disebut objek ya. Di dunia nyata disebut sebagai state. Kemudian method ini adalah nama lainnya adalah function, prosedur atau operation. Di dunia nyata disebut sebagai behavior. Kemudian yang lainnya tentang variabel, kita bisa mengatur visibilitas variabel dan method. Jadi visibilitas ini maksudnya keterlihatannya dari tempat lain. Jadi sebuah variabel, tidak semua variabel bisa terlihat dari luar kelas. Jadi visibilitas yang disediakan di Java itu ada 4, ada public, private, protected, dan default. Insya Allah akan kita bahas di video berikutnya dalam pembahasan encapsulation ya. Ini definisi-definisi lainnya, ada kelas. Kemudian kelas adalah blueprint dari sebuah objek. Seperti ini definisi standar. Kita lanjutkan saja. Contoh membuat kelas. Di sini ada contoh membuat kelas. Nama kelasnya sepeda motor. Kenapa tidak ada publiknya? Ya tidak harus ada publiknya sebenarnya. Yang jelas ini kelas. Kelas cukup didefinisikan dari sini saja. Kalau public, protected itu adalah visibilitas dari kelasnya ya, itu bisa diatur juga. Tapi untuk membuat kelas sederhana sebenarnya kita cukup tuliskan kelas, kemudian nama kelasnya. Kemudian buka kurung kerawal. Nah, di dalamnya kita bisa buat field. Ada string, kemudian string warna ya. Nah, ini seperti bikin variabel. Seperti di video sebelumnya kita buat variabel bertipe string, nama variabelnya warna. Kemudian jenis transmisi, tipenya string juga. Kecepatan, tipenya double. Berikutnya ada method speed up. Kemudian ini adalah operasi ya. Metodenya adalah speed up. Ini saya bilang tadi. Dia outputnya void. Berarti ini adalah, kalau di bahasa pemrograman sebelumnya ini disebut sebagai prosedur. Ini juga void. Berarti ini prosedur juga. Kalau selain void, pokoknya apapun itu kalau bukan void di sini, berarti dia function kalau di bahasa program sebelumnya. Oke, ini ada speed up. Kemudian apply break pengereman. Kemudian void print state, ini void semua, berarti ini prosedur semua ya. Oke, saya kira itu. Ini juga contoh lainnya lagi. Tadi kita sudah punya sebuah kelas ya, kelas sepeda motor ini tadi namanya kita buat. Nah, tadi di definisi sebelumnya bahwa kelas itu seperti sebuah blueprint atau cetak biru. Maka kalau kita sudah punya kelas sepeda motor, kita bisa buat banyak sepeda motor, variabel sepeda motor. Ini contohnya. Jadi ini objeknya ya, atau variabelnya. Jadi objek dengan variabel sebenarnya sama kalau di Java ya.
Objek itu adalah variabel yang tipenya non-primitif. Jadi ada SM1, SM2, SM3, SM4. Cara bikinnya pakai keyword new. Jadi ini cara bikin objek pakai keyword new. Kegunaan keyword new itu untuk bikin objek. Jadi tadi kita sudah punya kelas sepeda motor di sini. Kemudian kita bikin objek-objeknya. Sepeda motor SM1, SM2, SM3 dan SM4. Oke, saya perjelaskan sedikit di sini. Jadi dalam satu baris ini, jadi kalau programmer belajar harus paham. Setiap apa yang ditulis harus dipahami. Itu adalah proses belajar. Oke, kita bahas satu baris saja ini, karena ini baris yang lain sama saja. Baris yang pertama ini, sepeda motor ini menyatakan nama kelasnya yang akan kita buat objeknya. Kelas yang akan kita buat objeknya adalah kelas sepeda motor. Kemudian spasi nama objeknya. Nama objeknya adalah SM1. Kemudian diinisialisasi dengan keyword new, sama dengan new. Setelah keyword new ini, meskipun sama-sama bacanya sepeda motor, ini bukanlah nama kelas. Sesungguhnya ini adalah method, karena ada kurungnya. Ini adalah method. Di bloknya satu gini, sama kurungnya. Ini adalah method yang disebut dengan method konstruktor. Jadi ini nama kelasnya, nama objeknya sama dengan kemudian new diikuti dengan konstruktornya. Ini konstruktornya disebut sebagai konstruktor default ya, kosong, tidak ada isinya apa-apa. Kita ke bawah sedikit, di sini ada SM1 titik speed up 10. Jadi cara memanggil method ini adalah method yang ada di kelas motor tadi, speed up ya. Kita lihat di sini ada method namanya speed up. Jadi cara memanggil methodnya ini adalah menggunakan titik ya. Jadi sebutkan objeknya SM1 titik, kemudian methodnya speed up. Angka 10 ini disebut dengan parameter. Dia sudah dideklarasikan sebelumnya pada saat membuat method, dideklarasikan sih bahwa method ini nanti harus ada inputnya berupa variabel bertipe double. Jadi di sini masukkan outputnya double. Oke. Ini juga print state, pemanggilan method print state. Saya kira itu dulu untuk pengantar method dan kelas, objek dan kelas ya. Berikutnya ada keyword, saya kira bisa saya lewatkan ini. Cukup dilihat dan dipahami dan dihafalkan. Tipe data sudah kita bahas di video tutorial sebelumnya. Ada 8 tipe data primitif dan tidak berhingga tipe data non primitif. Baik, sepertinya di luar hujan, semoga nanti soundnya tidak terganggu ya. Variabel. Jadi telah disebutkan sebelumnya bahwa dari sisi pemrograman objek akan menyimpan state menjadi variabel. Jadi objek itu adalah variabel juga. Misalnya nih contoh variabel ya, string warna, jenis transmisi, double kecepatan. Kemudian di sini tadi di Java tersedia 4 macam variabel. Jadi ini saya coba translasi dari referensi dokumentasi yang ini ya. Jadi ada yang disebut dengan instant variable atau nama lainnya non-static field. Kemudian ada class variable atau nama lainnya static field. Berikutnya ada local variable, kemudian parameter. Jadi ini variabel berdasarkan di mana dia dideklarasikan ya, dan di mana dia bisa dikenali. Kalau yang non-static berarti nanti dia dideklarasikannya tanpa keyword static. Nah, kalau yang static field sudah tentu ini ya, dia harus pakai static. Oke. Jadi keyword static ini gunanya sebenarnya adalah kalau sebuah variabel diberikan keyword static, berarti nanti variabel tersebut bisa digunakan tanpa diinstan objeknya. Dan variabel itu mengikat di kelas. Jadi meskipun kita panggil dari objek lain, nilainya melekat ke kelasnya ya. Makanya disebut kelas variabel nama lainnya. Jadi dia diganti nilainya, dirubah, dimanipulasi tanpa dibuat instannya, tanpa dibuat objeknya. Nanti kita lihat bagaimana caranya digunakan. Tapi kalau yang ini, yang non static, harus dibuat dulu objeknya baru bisa digunakan. Kemudian yang berikutnya local variable. Local variable ini adalah variabel yang dideklarasikan di dalam method. Jadi dia hanya dikenali di dalam method saja, tidak dikenali di luar method ya. Kalau yang ini tadi bisa diakses di semua method yang ada di kelas tersebut.
Tapi kalau local variable tidak bisa tidak bisa dikenali dari method lain. Pokoknya dia hanya bisa dikenali di method tersebut. Kemudian parameter ini sebenarnya mirip dengan local variable. Dia hanya bisa dikenali di method tersebut, tapi dia nilainya bisa di-set dari luar method. Cara masukkannya adalah pada saat methodnya dipanggil. Tadi ada contoh parameter ya. Contohnya adalah yang mana tadi ya? Ya, pada saat kita panggil method ini, method apa tadi? Speed up ya. Ada nggak 10? Ini adalah nilai untuk variabel ini. Variabel increment. Dia adalah nilai dari variabel increment. Variabel yang letaknya seperti ini, yang dideklarasikan pada saat membuat metode seperti ini, inilah yang disebut dengan parameter. Dan ini tidak hanya satu ya, biasa ada banyak gitu, koma, kemudian variabel yang lainnya lagi. Jadi kalau dia posisinya di sini di dalam kurungnya method itu disebut dengan parameter. Jadi sudah jelas, saya ulangi lagi. Di Java ada 4 macam variabel: instant variable, kemudian kelas variabel, local variable, dan parameter. Oke, baik. Di tempat saya di luar ini lagi hujan. Semoga tidak mengganggu soundnya ya. Kalau mungkin agak berisik sedikit tidak apa-apa. Saya kira teman-teman bisa tetap melihat materinya. Oke, baik, kita coba langsung ke IntelliJ IDEA saja. Saya mulai dengan membuat project. Kemudian saya beri nama projectnya adalah latihan variabel. Saya create saja. Open in this window. Kemudian di sini saya mau buat kelas baru saja. Saya buat kelas baru, variabel, latihan variabel. Oke. Nanti di sini saya mau siapkan method main. Oke. Sebelumnya saya mau bikin kelas dulu. Saya bikin kelas. Saya beri nama my class di sini. My class. Ya, di sini saya mau buat variabel. Saya mau coba contohkan pertama adalah variabel non static ya. Non static field. Non static field atau yang disebut dengan instant variable. Instant variable. Jadi cara bikinnya sederhana. Kita buat variabel tanpa keyword static, itu saja. Modifiernya bisa public, private, protected, tapi tidak boleh pakai static. Misalnya kita bikin di sini sort var1 misalnya. var1. Selesai. Ini kita sudah bikin variabel non static. Kita buat lagi misalnya byte var2. Kita buat lagi misalnya string var3. Kita buat lagi misalnya integer. Saya gunakan tipe wrapper ini. Ini bukan tipe primitif. Integer misalnya var4. Saya buat lagi misalnya string lagi nama atau var5 misalnya sama dengan i1. Misalnya saya beri inisialisasi. Saya bikin lagi misalnya long sama dengan long variabelnya var6 sama dengan 2, 4, 3, 5, 6, 7, L. Saya buat lagi misalnya float var7 sama dengan 678,9452 F. Saya buat lagi misalnya double var8 sama dengan 345, oke. Saya buat lagi misalnya boolean var9 sama dengan true. Saya buat lagi misalnya char var10 sama dengan petik misalnya ini. Oke.
Saya kira teman-teman sudah paham cara bikin variabel. Cuman yang perlu kita pelajari sini adalah bagaimana membuat variabel dari jenisnya tadi itu yang instant variable dan static variable. Oke, variabel ini kalau mau diakses dari objeknya itu harus dibuat dulu objeknya kalau mau diakses. Jadi coba saya buat di sini latihan variabel tadi. Kalau misalnya saya mau akses tadi nilai-nilai ini, saya mau cetak misalnya. Saya mau cetak nilai I1-nya ini. Berarti saya harus buat dulu objeknya. Cara bikin objeknya itu adalah pakai keyword new. Jadi saya tulis dulu nama kelasnya tadi saya ingatkan. Pertama kita tulis nama kelasnya. Kemudian kita beri nama my1 misalnya. My class, my object 1 misalnya. Sama dengan new spasi nama konstruktornya. Kalaupun tadi saya tidak buat konstruktor di sini, kita disiapkan sebuah konstruktor default yang cara tulisnya itu mirip dengan tulis kelas ya. Atau kita bisa kontrol spasi kasih begini, default package, default konstruktor. Oke. Sekarang kalau saya mau akses ini variabel-variabelnya, misalnya saya mau akses var 5, saya bisa dengan cara menuliskan nama objeknya dulu, kemudian titik, kemudian var 5 seperti ini. Oke. Var 5. Kenapa error ini? Kita lihat komentarnya. Atau kita bisa tangkap juga ya. Jadi string dulu begitu. Var sama dengan var 5. Kemudian dicetak shout var. Oke. Jadi saya membaca nilai dari variabel-variabel yang ada di sini. Tapi sebelum saya baca, saya harus buat dulu objeknya, yaitu objek var 1. Kemudian cara baca saya adalah saya pakai my object titik. My object kemudian titik ya. Var 5. Coba saya run ini. Maka yang dicetak adalah nilai dari var 5 ini, I1. Oke, begini. Tapi kalau dia tipenya yang static fill, tidak perlu saya buat seperti ini, bisa saya akses ya. Ini juga kalau saya rubah bisa saya rubah. Teman-teman bisa ini. Shout misalnya var ini saya ganti jadi 8952. Angka ya. Saya ganti jadi Budi. Kalau saya run ini dia yang tercetak adalah Budi. Tapi coba teman-teman, saya coba mau cetak langsung ya. Saya tadi simpan var 5 ini ke dalam variabel var yang baru. Kemudian var yang baru saya ganti jadi Budi. Tapi di sini saya tidak mau cetak var, saya mau cetak my object yang var 5 langsung saya panggil lagi dari objeknya. Apakah dia berubah? Ya, dia tetap I1 ya. Coba perhatikan teman-teman. Dia tetap I1 ketika saya cetak yang ini. Padahal di sini yang saya rubah var-nya saya rubah menjadi Budi. Oke, baik. Kita coba bikin variabel yang tipenya yang kedua. Yang static. Jadi ini bedanya sebenarnya cuman di sini adalah di kelas variabel ini ada keyword staticnya ya. Jadi kita bisa bikin variabel yang sama tapi ada keyword staticnya. Jadi misalnya dari sini saya copy saja, cuman saya rubah di sini ada staticnya, static begini. Saya copy untuk semua, baru nanti saya ganti ya. Tidak apa-apa, saya copy saja begini. Saya letakkan static semua. Nanti nama variabelnya saya modifikasi. Misalnya saya berikan di sini 11, 11, 12, 13, 1.
16171819110. Oke. Jadi variabel yang ini yang ada statiknya bisa saya gunakan tanpa harus membuat objeknya ya. Jadi misalnya jangan saya taruh di sini mungkin ya. Saya buatkan kelas baru, nanti teman-teman bingung. New Java class latihan variabel statik. Nama lain dari variabel statik adalah variabel kelas ya, kelas variabel. Saya buatkan main. Kemudian saya mau coba akses variabel yang ini, var 16 ya. Jadi kalau saya mau akses variabel 16 ini, saya tidak usah buat objeknya. Atau bahasa lainnya saya tidak usah pakai keyword new tadi ini ya. Cukup saya tulis nama kelasnya. Misalnya saya mau langsung cetak atau saya buat dulu. Tipenya apa ini yang var 16? Var 16 tipenya long. Nah, misalnya saya tangkap dulu dia jadi long. Long var sama dengan ya di sini saya bisa tuliskan seperti ini, my class titik var 16. Coba teman-teman lihat. Yang terlihat di sini hanya dari var 11 sampai 19 ya. Kalau saya scroll tidak ada. Variabel yang lain tadi, yang di atas ini yang tidak ada statiknya, dia tidak terlihat di sini. Jadi kalau saya tekan titik di sini, bisa terlihat yang lain, yang statik tadi ya. Misalnya var 16. Kemudian saya show var. Oke, dia tercetak ya. Jadi bedanya di situ antara variabel yang statik dengan yang non statik. Atau kalau istilah resminya dia instant variable dengan kelas variable. Ini kelas variable atau static field. Kalau ini instant variable atau non static field. Oke, jadi kita sudah belajar dua tipe variabel. Yang pertama instant variable, yang kedua kelas variable. Yang ketiga disebut dengan local variable. Ini sebenarnya tadi kita sudah perlihatkan ya. Dia berada di dalam method. Parameter juga berada dalam method, tapi dia dideklarasikannya di bagian kurungnya itu. Kita ke local variable dulu. Jadi local variable ini dia hanya dikenali di dalam method saja. Pertama kita buat method dulu. Misalnya saya buat method void ya. Void namanya my method. Begini. Seperti ini. Kemudian di sini saya buat variabel. Jadi saya bisa bikin variabel yang ya saya buat dulu yang lainnya. Variabel ini. Oke. Saya bisa buat variabel di sini. Sama namanya ya. Jadi walaupun sama namanya dia tidak apa-apa. Karena dia di sini beda jenis. Kalau ini jenisnya adalah instant variable, sedangkan di sini local variable. Tapi biasanya untuk amannya, kalau dia digunakan tujuan berbeda, biasanya bikin nama variabel yang lain. Misalnya saya tambahkan 21, 22, 23. Tadi ini tidak error ya, boleh, berarti boleh karena dia tidak error. Jadi ini nama variabelnya saya kasih beda. Inilah yang disebut dengan local variable. Kita bisa bikin banyak variabel di dalam method. Tapi variabel ini tidak dikenali dari luar method ya. Kita tidak bisa panggil ini dari objeknya, tidak bisa panggil secara statik juga tidak bisa. Karena dia hanya dikenali di dalam method ini saja. Dia juga tidak dikenali di luar, makanya dia tidak error karena dia tidak sama scope-nya. Oke, ini yang ketiga. Ini disebut dengan local variable. Yang keempat, yang terakhir, ini adalah parameters ya. Tadi kita sudah buat. Jadi kalau parameters dia dibuatnya di sini, dia deklarasikan di dalam kurung ini. Misalnya saya membuat double misalnya. Parameter 1 gitu. Kalau ada satu parameternya. Kalau misalnya 2, misalnya bisa seperti ini, integer param 2, parameter 2. Param 2 misalnya. Kalau misalnya 3, misalnya ada string juga. Bisa kita misalnya parma gitu. Oke. Ini bisa banyak ya, bisa tak berhingga. Dan ini juga biasa digunakan untuk teknisnya untuk bikin overloading method. Insya Allah akan kita bahas di video berikutnya. Tapi untuk variabel saya kira cukup ya sampai di sini. Kita sudah buat non static field atau instant variable, kemudian
Di sini juga kita buat static field atau class variable. Di sini juga kita sudah buat local variable yang ini. Kemudian kita juga sudah buat parameter. Jadi cukup 4 macam ini sudah bisa digunakan untuk membuat berbagai operasi di Java. Di bawahnya juga ada penjelasannya, teman-teman boleh baca ini penamaan variabel. Jadi penamaan variabel di Java itu case sensitif ya. Kalau kita tulis dengan huruf besar dengan huruf kecil itu beda dianggap sebagai variabel yang berbeda. Kemudian kita juga bisa menggunakan simbol dolar dan underscore. Tapi ini jarang ya di Java pakai simbol dolar. Ini seperti pemrograman PHP. Tapi sebenarnya bisa teman-teman kalau mau bikin. Misalnya saya mau bikin variabel kayak begini. Karakter. Terus saya kasih dolar nama variabel, dolar gitu. Angka. Dolar karakter. Sama dengan begini. Ini boleh, di Java boleh pakai simbol dolar begini. Tapi walaupun jarang kita lihat ya. Dan mungkin memang ini tidak disarankan. Yang disarankan adalah membuat variabel itu diawali dengan huruf. Dan kita tidak huruf kecil ya. Diawali dengan huruf kecil. Misalnya cadence, speed, gear. Kalau variabelnya terdiri dari 2 kata, maka kita tulisnya seperti ini. Kita tulis dia seperti ini. Kata keduanya diawali dengan huruf besar. Kalau dia 2 kata atau lebih ya. Kalau 3 kata berarti kata ketiganya diawali dengan huruf besar. Tapi dia diawali dengan huruf kecil. Itu penulisan variabel di Java. Meskipun tidak begitu, tidak error juga sebenarnya. Kalau teman-teman tulis pakai campur-campur di sini hurufnya tidak apa-apa juga. Tapi itu biasanya kode Anda jadi tidak bersih dan ketika kita bekerja dengan tim biasanya teman-teman kita jadi bingung. Berikutnya juga ada konstanta ya. Nah, kalau konstanta di Java justru ditulis dengan huruf besar semua. Kemudian kalau terdiri dari 2 kata atau lebih, pemisahnya itu pakai underscore seperti ini. Ini adalah konstanta. Cara bikinnya pakai keyword final ya. Jadi di Java kalau bikin konstanta itu pakai final. Seperti ini misalnya. Misalnya saya mau bikin konstanta P misalnya. Atau konstanta bilangan Avogadro. Jadi saya pakai final. Misalnya tipenya double. Terus nama variabelnya bilangan underscore Avogadro. Begini. Ini kalau dia terdiri dari 2 kata. Dan dia harus dibeli nilai ya. Misalnya nilainya adalah saya buat angka sembarang saja 6,234567889. Seperti itu. Dan variabel yang diberi modifier final, maka nilainya tidak bisa lagi dirubah. Dia satu kali di set tidak boleh dirubah-rubah. Inilah yang disebut dengan konstanta. Kalau di Pascal atau C++ sepertinya pakai keyword const ya. Di Java pakai keywordnya final. Oke, kemudian yang lainnya boleh pakai underscore, kemudian ya ini saja mungkin kalau di penamaan. Tidak boleh diawali dengan angka ya. Jadi kalau teman-teman bikin variabel terus nama variabelnya pakai angka di depannya, boleh ada angkanya, ini kan ada angkanya ya. Tapi angka ini tidak boleh diletakkan di depan. Misalnya saya mau letakkan di sini angka 7, tidak boleh. Jadi itu bisa kita gunakan angka tapi di belakang. Dan sebenarnya tidak disarankan pakai angka ya. Disarankan untuk membuat variabel yang singkat tapi bisa dimaknai. Bisa ada maknanya. Supaya lebih human readable. Kecuali teman-teman mau bikin program sendirian saja, tidak bekerja sama dengan orang lain, tidak apa-apa. Karena kalau bekerja sama dengan orang lain terus nama variabelnya singkat semua, nanti teman kerja bingung, ini teman saya buat variabel apa. Oke, baik. Terakhir mungkin, ya tadi kita boleh bikin variabel lokal yang namanya sama dengan variabel global ini ya, variabel kelas. Sekarang bagaimana cara membedakannya? Oke, saya coba buat kelas baru. Ini sering terjadi. Jadi biasanya orang buat kelas misalnya mahasiswa ya. Begini. Terus di sini ada string nama.
Kemudian ada string name. Ya. Dua variabel ini adalah variabel kelas, variabel ini, variabel instan variabel global. Kemudian saya buat lagi metode namanya misalnya sambung nama dan name ya, misalnya void atau string di sini. Saya buat metode yang lain yang ada outputnya supaya teman-teman bisa lihat juga. String sambung nama nim. Nama nim. Sambung nama dan nim. Nah, di sini ada inputnya. Penyambung misalnya. Atau enggak, ya biasa yang paling sering ini sih. Konstruktor ya biasanya. Atau saya buatkan saja sini void dulu. Void set nama nim. Begini. Jadi di sini saya mau punya sebuah parameter dan parameternya sama. Jadi ini kita dibolehkan membuat local variable atau parameter yang namanya sama dengan nama variabel di variabel kelasnya atau variabel instannya juga. Jadi sama namanya, sama persis. Kecuali di sini saya rubah sedikit, ini kalau berubah besar di sini berarti tidak sama ya. Tapi ini sama persis. Nah, sekarang bagaimana cara membedakan variabel yang ini dengan variabel yang parameter atau variabel lokal? Jadi disitulah kegunaan dari keyword this ya. Jadi untuk membedakannya kita bisa gunakan this. Kalau dia pakai this berarti dia mengacu ke variabel yang ini, variabel kelas non statiknya ini, non static field dengan static fieldnya. Jadi caranya adalah gunakan this titik nama. Jadi kalau saya pakai this nama berarti yang dimaksud adalah nama yang ini. Jadi biasanya kalau di konstruktor ada kayak begini, this nama sama dengan nama. Titik koma. Kemudian this name sama dengan name. Nah, ini di sini. Jadi this nama ini berarti yang dimaksud adalah variabel yang ini ya. Sedangkan nama yang ini yang tidak ada this-nya berarti dia parameter. Jadi di sini operasinya adalah kita mengeset nama di kelas, nama dari objeknya dengan nilai yang berasal dari parameter. Kalau teman-teman lihat di konstruktor akan banyak yang seperti ini. Kemudian kita coba kasih static di sini, static berarti dia menjadi static field. Ya, dia bisa tidak bermasalah ya. Tapi kita lihat ini ada warningnya. Jadi di sini ada keterangan static member mahasiswa NIM akses via instance reference. Kita akses secara instance reference. Tapi ini tidak disarankan ya, tidak clean jadinya. Jadi sebaiknya yang pakai di situ hanya variable instance saja. Oke, baik, saya kira cukup pembahasan kita untuk 4 jenis variabel. Jadi 4 jenis variabel yang ini yang dimaksud adalah berdasarkan letaknya di mana dia dideklarasikan. Kalau dia dideklarasikan di luar, maksudnya di dalam kelas ya, bukan di dalam method, tanpa keyword static berarti dia termasuk sebagai instant variable. Kalau dia dideklarasikan di kelas juga menggunakan keyword static berarti dia termasuk sebagai kelas variabel atau static field. Bedanya di mana? Bedanya pada saat kita mau mengakses. Kalau dia static berarti kita bisa akses tanpa membuat instannya. Apa yang dimaksud dengan membuat instan? Membuat instan adalah membuat objek. Apa yang dimaksud membuat objek? Ini. Yang membuat objek menggunakan kelas yang diinisialisasi dengan keywordnya. Jadi kalau dia merupakan static field, tidak perlu dibuatkan objeknya, bisa dipanggil. Cara panggilnya cukup dituliskan nama kelasnya, titik, kemudian nama variabelnya. Kalau di non-static tadi harus ditulis nama objeknya, nama objek, ini ya, nama objek, titik, kemudian variabelnya. Kemudian variabel lokal itu dideklarasikan di dalam method. Kalau parameter dideklarasikannya di sini, di dalam kurung bagian parameter method juga. Saya kira demikian. Kalau teman-teman punya pertanyaan dan saran boleh dituliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe jika video tutorial ini bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita jumpa lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.